Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah saja channel yang Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, waras, rosa, wis, masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita doakan teman kita yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy. Kalian lagi pada ngapain? Kaisam baru sempat ngoceh ya cuy. Aduh, kita bahas apa sih cuy? Aduh, kita bahas tentang ada satu kisah. Ini juga Kaisam bingung ya, nasehatinnya gimana, galau dia cuy. Jadi Kaisam itu sharing ke kalian, moga aja nih kalian ini bisa memberikan solusi terbaik untuk mbaknya. Jadi ini ada mbak yang hamil di Hong Kong. Ini pacarnya ini nggak bisa ngejeng dia dan juga nggak bisa jadi tsunami-nya. Wis, kalau ini mbaknya, aduh, pusing ya. Ayo coba kita bahas. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak Siti. Wis, Mbak Siti ini kerja di majikan ini. Sebenarnya Kaisam saya kerja di majikan ini, oke majikannya. Cuma kadang kalau majikan oke kitanya gitu ya, yang macam-macam gitu ya. Akhirnya Mbak Siti ini kerja dengan baik-baik di majikannya. Majikannya juga udah percaya sama Mbak Siti, biasa libur. Akhirnya kecantol lah sama laki-laki. Laki-lakinya bukan orang lokal, di mana dia bukan residen sini juga. Dia adalah pendatang yang memiliki pekerjaan di sini, punya kantor. Tapi karena dia ini pendatang, otomatis nggak bisa mengejeng si Cece ini jadi Cecenya, ya kan? Karena dia sini juga kan numpang kerja. Walaupun dia punya kantor, walaupun ada kantornya, ada mesnya gitu ya cuy. Oke, si laki-laki ini nggak mau identitasnya diketahui, apalagi nggak mau diketahui bahwa dia ini adalah ayah dari anaknya Mbak Siti. Nah, Mbak Siti ini galau. Tapi kalau misalkan soal nafkah kayak Tisam, udah saya acungin jempol deh. Ini laki-laki bertanggung jawab nih soal nafkah. Cuma ya kayak gitu, ya. Jadi nggak mau mengakui atau mau menikahi gitu cuy ya. Kadang cinta beda negara ini sakit gitu ya. Jadi ada pilihan hidup kalian memilih pasangan seperti itu ya. Kaisam sih nggak mau pusing ya cuy ya. Kalian ini kan kalau sudah terjebak seperti ini kan bingung ya. Ya kan, apalagi kalau misalkan imigrasi sudah mengeluarkan kalian keluar dari Hong Kong gitu ya, bingung. Si laki-laki melesat lagi kok melesat sih? Si laki-laki balik lagi ke negaranya, kita balik lagi ke Indonesia ya. Inilah cinta beda negara. Gimana Kaisam supaya dia menjadi imam kita lahir batin? Ya dibawalah ke Indonesia, menikah di Indonesia ya kan. Laki-laki dong yang memperjuangkan kamu di negara kita sendiri ya kan. Loh, kita kenapa susah-susah? Aduh, pusing deh. Oke, lanjut lagi ceritanya. Si Mbak Siti ini ketemulah setiap libur tuh di luar. Alhamdulillahnya melakukan aktivitas membuat anak. Berdalih cinta, bukan cinta ini, nafsu, syahwat. Kalau cinta ya harusnya kita tahu ya, Islamkan dulu pacar kita ya kan, karena kita agama muslim ya. Islamkan dulu pacar kita, suruh sunat tes. Ini kan karena emosinya ini lebih besar ya daripada nafsunya. Alhasil belendunglah dia dengan keadaan status yang masih jadi pekerja migran. Kalang kabut tuh, telepon Kaisam saya hamil. Loh, kok kasih tahu Kaisam kamu hamil cuy? Ya udah periksa ya kan. Akhirnya dia periksa tuh cuy. Nah kan atas anjurannya ini Kaisam itu suruh dia itu telepon Pathfinder. Ya Pathfinder ya tetap akan menyarankan kalau misalkan pekerja migran ini ya nanti dari Pathfinder bisa mendampingi untuk proses lahirannya, memberitahukan bahwa majikan tidak boleh mentermination kamu saat kamu lagi hamil. Jangan mentang-mentang lagi musim dingin cuy, kalian itu butuh selimut. Selimut apa Kaisam? Selimut bergerak. Aduh, Kaisam ini pakai selimut aja udah nyaman ya cuy ya. Wis, nggak usah ada belayan-belayan. Aduh. Akhirnya apa? Akhirnya si Pathfinder nanti ya kalau lahiran bisa didampingi. Tapi si pekerja migran ini udah ngomong nih sama si tsunami-nya nih. Itu maksudnya pacarnya itu ya. Belum jadi tsunami cuy. Katanya, udah Hani nggak usah ribet, kamu itu tinggal ngambil paperan aja selesai. Nanti tempatnya kita sediakan gitu kan, kamu besarin anak ya kan. Enggak. Saya tetap mau kerja jadi pekerja migran aja Hani gitu. Kalian itu ribet.
Saya mau jadi pekerja migran aja, Hani, saya masih pengen kerja gitu. Nggak apa-apa deh gaji pekerja migran saya untuk membayar anak Pepper untuk mengasuh anaknya di Hong Kong. Oh, hidup ribet banget sih ya cuy. Jadi pipinya nih di dalam perut nih ya, bingung ini perdebatan antara maminya sama bapaknya ini kan. Makanya nikah biar nggak pusing, ya kan? Udah nggak apa-apa Hani, saya tetap kerja di sini. Nanti kita sewa nih anak-anak Pepper yang di luar untuk ngasuh anaknya, ya kan? Yus, jangan salah cuy, laki-lakinya bertanggung jawab gitu. Katanya, ya kan, katanya kan belum ditinggalkan ini kan. Ya, aduh Kaisam ya jangan doain ditinggalkan. Oke. Jadi pekerja migran ini Kaisam, bantu saya mikir. Kaisam ya mikir apa? Ya tinggal Kaisam tinggal doain aja semoga anaknya selamat lahirnya. Ya kan? Gimana caranya Kaisam? Apa saya tuh ngambil Pepperan? Tapi kalau Pepperan gimana? Apa saya ngelahirin di Indonesia? Tapi kayaknya kalau ngelahirin di Indonesia saya nggak mau kayak Islam. Soalnya bapaknya ini pengen banget anak ini. Aduh resiko ya cuy ya. Aduh pusing deh Kaisam. Ayo kita bahas cuy. Kita cari solusi ini untuk mbaknya gimana. Kita bahas. Makanya kalian itu jangan bermain hati. Kalau bermain hati ini lebih sakitnya daripada sakit gigi cuy, ya kan? Nah kalau misalkan menurut Kaisam tuh hanya mengingatkan mau sampai kapan kamu hidup seperti itu, ya kan? Jangan mengandalkan Pepper, ya kan, bisa melahirkan di sini dengan gratis terus kita masuk anak di sini, ya kan? Karena berpikir bapaknya ini akan mensubsidi nih duitnya, ya kan? Nah, tapi si Mbak Siti ini bucinnya, aduh. Kalau menurut Kaisam, wis Mbak, kamu tuh sekarang lagi hamil, yang harus kamu lakukan adalah banyakin duit. Minta sama laki-lakinya banyakin duit untuk aset masa depannya. Kita nggak pernah tahu kapan kita ditinggalkan, ya kan, sama laki-lakinya. Sedangkan kita hamil, kita butuh membesarkan ini anak, ya kan? Iya nggak sih? Si Mbak Sitinya nggak mau minta duit, coy. Aduh, ini gara-gara berlandas cinta ini. Karena Mbak Siti ini berpikir nanti laki-lakinya kalau misalkan dimintain duit kayak saya nanti dia kabur, ya kan? Tapi kalau soal nafkah dia nafkahin gitu. Pusing ya. Iya. Oke. Kaisam cuma ingin menyadarkan Mbak Siti aja, kita hidup di Hong Kong ini numpang. Kamu juga warga Indonesia, kapanpun kamu juga harus pulang, ya kan? Nah, yang harus kamu pikirkan adalah saat nanti kamu kalau misalkan nekatnya nih kamu ini melahirkan di Hong Kong dan kamu itu pengajuan paper tinggal di luar ya, untuk mengasuh anak kamu. Otomatis kamu harus memperhitungkan nih, kalau nanti kamu dideportasi pulang ke Indonesia, kamu sudah punya rumah belum di Indonesianya? Ya kan, mumpung laki-lakinya masih tanggung jawab nih, harusnya yang dilakukan Mbak Siti adalah meminta uang untuk membuatkan rumah di Indonesia. Kapanpun kita pulang, kita punya rumah. Bener gak sih cuy? Iya kan? Iya, katanya di sini bisnismen, ya kan? Ya harusnya 100 juta, 200 juta bisa dong bikin rumah di Indonesia, ya kan? Iya, alasannya apa? Anak. Nah ini dah, kita menggunakan trik suami-suami kita yang suka mintain duit kita, alasannya anak. Ya ini bagus ini. Jadikan alasan Mbak Siti untuk meminta uang kepada laki-lakinya untuk membeli aset di Indonesia, untuk investasi anaknya, iya kan? Ayo, selama mengandung nih, nabung, papa, nabung, mama lagi bikin rumah di Indonesia, wis, iya kan? Ini bukan masalah kejam atau gimana ya, kita sebagai perempuan juga ya harus pintar gitu. Dia menanamkan donasi benih di rahim kita gitu kan, anak nanti keluar gimana nih masa depannya? Gak mungkin kita mengandalkan ISS bantuan, iya kan? Mau sampai kapan hidup seperti itu, ya kan? Iya, kalau menurut Kaisam sih kayak gitu. Udah rumah punya di Indonesia, punya tabungan untuk anak, ya kan? Kalau misalkan kita mengantisipasi laki-lakinya pergi, ya udah. Paling patah hati 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Apa kalian sedang patah hati hari ini? Saya Kaisam. Saya patah hati Kaisam, habis putus sama pacar saya. Pacar saya di Singapura, saya di sini Kaisam. Putus, ya kalian bucin aja. Hidup cinta aja. Apalagi yang udah nenek-nenek, yang udah punya cucu, masih bucin aja, masih disuruh telanjang video call, tahu-taunya laki-lakinya di penjara, duit bro-brolan. Mau sampai kapan hidup bucin seperti itu, guys? Sebelum kalian mencintai orang lain, cintailah diri kalian sendiri. Seperti Kaisam nih, mencintai diri Kaisam sendiri. Alhamdulillah, saat kalian sudah bisa mencintai diri kalian sendiri, aman cuy. Walaupun kalian libur sendiri, nyaman, iya kan? Jadi nggak bergantung sama orang gitu. Hidup tuh gantungkannya saja sama Allah, ya kan? Iya. Nah, menurut kalian gimana nih solusi untuk mbaknya nih? Sekarang mbaknya nih belum jujur sama majikannya. Dia ini pengen jujur sama majikannya nanti di usianya 6 bulan, katanya hamil ya. Terus baru jujur sama majikannya, ini majikannya udah pasti shock banget. Aduh,
Kalian itu cuy, wis kalau misalnya memang kamu pengen nikah dengan orang lokal atau pengen punya pacar orang luar negeri untuk memperbaiki keturunan, tarik dia ini sesuai dengan agama kita, tarik dia dengan kebudayaan kita, kenalkan dulu dengan orang tua kita. Kita nih digedein sama orang tua ya, jangan jadi anak kurang ajar. Kita harus hormati orang tua ya kan. Berkah pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau misalkan dari pernikahan aja, dari beginian aja kalian itu tidak ada ijab kabul, nggak ada pernikahan, ya mau sampai kapan? Masa kamu harus berzina terus-terusan? Ya jangan ya. Ayo Cai, nasihat ini, mbaknya lagi galau. Ini menurut kalian lahiran di mana ini? Karena dia itu nggak mungkin nikah juga, nggak mungkin pulang ke Indonesia juga. Dia juga masih bucin-bucin ya sekarang ini. Menurut kalian gimana? Ya menurut Kaisem yang tadi itu, banyakin duit beli aset di Indonesia. Jadi kita sudah mengantisipasi kalau kita dideportasi, kita sudah punya rumah, sudah punya tabungan. Kita tinggal membesarkan anak. Kalaupun nanti suami kita atau pacar kita itu pergi, setidaknya kita tidak kekurangan apapun gitu, iya kan? Nah masalah nanti mungkin saja nanti setelah pulang ke Indonesia Allah turunkan jodoh, ya kan? Yang soleh, yang bisa membimbing anak kamu, Mbak Siti, menuju jalan Allah. Iya kan, asik nggak sih kalau kayak gitu, iya kan? Jadi kita tuh jangan berpikir kalau laki itu satu-satunya gitu cuy. Jangan membatasi diri kita ini. Allah nih udah punya takdir untuk kamu yang baik gitu. Jadi jangan memfokuskan apa sesuai dengan pikiran kamu. Ya stres, ini stres nih, bibit-bibitnya stres. Kalau kata Allahnya yang terbaik kayak gini, kamu memintanya seperti ini, ya pusing. Tinggal jalani aja hidup itu cuy, enjoy. Wis, Masya Allah. Ya kita doakan semoga Mbak Siti dalam menjaga kandungannya sehat walafiat. Semoga nanti pas brojol anaknya semoga tetap dengan status pekerja migrannya, dan semoga juga Mbak Siti juga diberikan kemudahan supaya kesadaran juga untuk membawa anaknya pulang saja ke Indonesia ya, lebih aman. Jangan berharap ya cuy sama orang-orang luar negeri. Karena apa? Karena mereka juga sudah punya istri pastinya. Masa kalian jadi pelakor sih, cantik-cantik jadi pelakor? Jangan pekerja migran harus elegan ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampuy. Menurut kalian gimana ini, lahiran di mana cuy? Kaisang pusing deh.